Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa, saudara seiman dan sebangsa dan setanah air, baik dari kalangan umat Islam maupun umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, dan umat Konghucu, yang mana semua adalah kita bersaudara. Alhamdulillah, ini adalah sesi 2. Ya, kita akan membahas kembali tentang Piagam Jakarta dan rahasia-rahasianya. Ya, pada sesi pertama kita telah berdiskusi tentang Piagam Jakarta yang merupakan kesepakatan dalam musyawarah Panitia 9, yang mana musyawarah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surat apa dan? Saya carikan ya. Iya. Tunggu sebentar Ustaz Firwansyah. Dan selesaikanlah urusan diantaramu dengan bermusyawarah. Di surat Asy-Syura Asy-Syura ya. Asy-Syura. Jadi ada satu surat yang bernama Asy-Syura. Asy-Syura itu yaitu musyawarah. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu. Ya, di mana dalam persoalan bersosial, berbangsa dan bernegara, setiap permasalahan harus ditemukan titik penyelesaiannya melalui musyawarah. Begitupun dalam penyusunan dasar negara waktu itu, bahwa dasar negara adalah suatu fondasi utama terselenggaranya kegiatan bernegara. Jadi tidak main-main ya dalam mengurusi 200 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, harus mempunyai dasar negara. Sudah ketemu ayatnya. Ya, ini ada ayatnya, silakan dibaca. Surat Asy-Syura itu surat ke-42 ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 38 ya. Tentang musyawarah pemerintah Allah. Ya, demikian, ini landasan spiritual yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 38 ya. Nanti saudara bisa membaca dalam Al-Qur'anul Karim Asy-Syura ayat 38, bahwa ini dalam penyelesaian suatu masalah, apalagi berbangsa dan bernegara yang mengurusi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia, harus dilandasi dengan kesepakatan. Dan Piagam Jakarta adalah kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam sidang Panitia 9 22 Juni 1945. Begitu pula dalam dasar negara sila keempat, musyawarah merupakan landasan penetapan hukum-hukum di Indonesia yang diwakili oleh perwakilan rakyat yang ada di MPR, yaitu DPR, DPRD. Itu landasannya sila keempat. Ya, sila keempat yang bunyinya kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah. Jadi rakyat dipimpin oleh hukum. Hikmah itu hukum. Hakim, hikmah. Jadi pengendalian masyarakat itu dikendalikan oleh hukum. Yang mana hukum itu merupakan hasil dari kesepakatan musyawarah yang ada di DPR, yang ada di MPR oleh anggota MPR, yaitu DPR, ya. Maka wajib dilaksanakan. Ya, dalam sejarah Piagam Jakarta adalah kesepakatan yang merupakan konsensus nasional, ya, kesepakatan nasional melalui perwakilan, maka wajib dilaksanakan. Ya, adapun Pancasila itu bukan hasil kesepakatan, yang mana kita sudah tahu bahwa Pancasila adalah Piagam Jakarta yang dirubah pada nomor 1, yaitu ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata setelah ketuhanan termasuk komanya itu dihapus, diganti yang Maha Esa. Ya, alangkah zolimnya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan satu, ketuhanan banyak. Jadi Tuhan satu sosok, ketuhanan banyak sosok. Ya, Tuhan itu sosok, wujud. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, ketuhanan yang Maha Esa, banyak Tuhan yang Maha Satu. Seharusnya banyak Tuhan yang Maha banyak atau jamak, banyak Tuhan yang Maha jamak, bukan yang Esa. Ya, ini salah. Dalam penyusunan tata bahasa Indonesia jelas ketuhanan yang Maha Esa tidak menerangkan yang Maha Esa tidak menerangkan ketuhanan. Yang benar adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, Tuhan satu yang Maha Esa, yang Maha Satu. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa perbedaan antara sila pertama dan sila pertama pada Piagam Jakarta dan sila pertama pada Pancasila itu sangat jauh berbeda. Sila pertama pada Piagam Jakarta mengandung unsur tauhid dan unsur toleransi. Sedangkan sila pertama pada Pancasila mengandung unsur syirik dan intoleran. Kenapa? Karena toleransi itu mempunyai 3 makna. Ya, saudara. Makna yang pertama, toleransi adalah tidak memaksakan. Tidak memaksakan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Surat Al-Baqarah ayat 256, silakan. Ya, silakan dibaca. Al-Baqarah 256. 256. Tunggu ya. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisamaha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Dan barang siapa ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, di situ jelas dituliskan bahwa tidak boleh memaksakan agama atau keyakinan. Telah jelas mana yang benar dan mana yang salah.
Bahkan siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah. Jadi di sini dibedakan togut dan Allah. Berarti selain Allah itu togut. Tidak boleh Allah dan togut dijadiin satu. Ya. Jika di sila pertama Pancasila itu dijadiin satu, Allah dengan togut. Terbukti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu banyak atau jamak. Di situ ada sesembahan selain Allah. Itu togut. Sesembahan selain Allah disebut togut. Ya. Dan Allah sendiri ada di situ, disandingkan ketuhanan, banyak Tuhan yang Maha Esa. Ya. Itu mencampur adukan antara hak yang batil. Tidak ada toleran di situ. Yang ada unsur syirik. Ya. Kemudian makna toleransi selanjutnya adalah tidak menghina sesembahan agama lain. Ya, selain tidak memaksa. Lakum dinukum waliyadin, ya. Untukmu agamamu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi enggak boleh dijadiin satu. Bagimu Tuhan kamu, bagiku Tuhanku. Bagimu sesembahanmu, bagiku sesembahanku. Bagimu syariatmu, bagiku syariatku. Ya, itu yang sudah jelas ada di Piagam Jakarta. Tidak dicampur aduk. Ya. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu jelas. Kalimat itu bukan berarti mengintimidasi umat beragama lain. Ya. Jadi melaksanakan syariat Islam hanya wajib bagi umat Islam. Umat agama lain ya dengan syariatnya. Islam dengan syariat Islam. Maka ditandai dengan koma, tanda pemisah. Ya. Kemudian ada manusia dengan sifat iri, dengki, bahkan tidak suka dengan Islam, memanipulasi bahwa kalimat itu adalah mengintimidasi umat lain. Ya, ini kita harus pahami. Justru di dalam kalimat pertama Piagam Jakarta itu mengandung unsur toleransi yang sangat tinggi. Tidak mencampur adukan agama yang lain dengan Islam. Ditandai dengan koma. Di situ sudah jelas. Bagi umat Hindu syariatnya Hindu, umat Kristen syariat Kristen. Tuhan mereka banyak, maka dipisahkan. Ketuhanan banyak Tuhan, ya. Islam Tuhannya satu, dipisahkan dengan syariat Islam sendiri. Mana yang intimidasinya di mana? Justru inilah kalimat yang benar, ya. Kalimat Piagam Jakarta yang pertama dilihat dari sisi susunan bahasa atau tata bahasa itu sudah benar. Dilihat dari makna itu sudah benar. Toleransi sudah benar ada di situ. Perdamaian ada di situ. Jadi sila pertama pada Pancasila dan Piagam Jakarta itu adalah dimaknai sebagai hablu minallah, hubungan dengan Allah. Hablu minallah. Sila kedua sampai kelima hablu minanas. Kita paham ajaran kita beda, tidak boleh dijadiin satu. Hubungan umat Nasrani, umat Kristen, umat Hindu dengan Tuhannya itu ada di sila pertama Piagam Jakarta, ketuhanan. Bagi umat Islam dengan Tuhannya yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya keyakinan masing-masing dan tidak boleh dijadikan satu. Sedangkan di Pancasila itu dijadikan satu. Kalimat itu seakan-akan baik yang ada di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Namun sesungguhnya kalimat tersebut adalah seperti kalimat sihir, ya, seakan-akan benar tapi sesungguhnya salah dari segi akidah. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu di situ termasuk Allah ada di situ, bercampur aduk.
yang Maha Esa. Ya kita lihat, coba kita lihat sebentar. PowerPoint. Coba kita buka surat Al-Maidah ayat 73. Nah, Al-Maidah ayat 73. Coba dibaca. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa illahu wahid wa illam yantahu amma wallahu wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Sadaqallahu azim. Artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 73. Ya pemirsa, baik. Nanti pemirsa bisa baca kembali di surat Al-Maidah ayat 73. Di situ jelas, di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ada kalimat pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalimat tersebut dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang benar adalah Tuhan yang Maha Esa. Saya bacakan ulang maknanya ya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah seorang dari yang tiga. Salah satu dari yang tiga. Ya, jadi di dalam kalimat ketuhanan yang Maha Esa di situ ada Allah, salah satu dari Tuhan-Tuhan lainnya. Kemudian lanjut artinya, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa. Nah, di situ dibetulkan kalimat yang benar ada Tuhan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi Tuhan yang Maha Esa. Lanjut artinya, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberi gelar, memberi cap kafir bagi orang-orang yang menyebut bahwa Allah salah satu dari yang tiga atau yang banyak itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di ayat itu juga dibetulkan kalimat yang betul ada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jika kamu mengucapkan Tuhan yang Maha Esa itu tidak syirik, tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa itu syirik. Ya. Jadi di sini jalan tengahnya adalah jika Pancasila pada sila pertama berbunyi Tuhan yang Maha Esa, itu yang betul. Karena Tuhan memang Maha Esa. Cuma satu Tuhan. Kemudian ada artinya lagi, jika kamu tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuh ya, pasti ditimpa azab yang pedih. Karena setiap hari diulang-ulang ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Itu didengar, langit bergetar. Ini ada yang menantang manusia, menantang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Banyak Tuhan yang Maha Esa. Berarti seluruh Tuhan yang ada
Di mana-mana itu sesungguhnya satu sosok. Ya, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Tuhan Bapa, Roh Kudus, semuanya Allah SWT itu satu sosok. Karena kalimatnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi harus dipahami bahwa kalam itu tidak main-main ya. Apa yang kamu ucapkan itu yang ada di hatimu. Apa yang kamu keluarkan sesungguhnya ada di pikiranmu. Maka bagi orang yang cinta dengan kebenaran, ya hendaknya merenungkan apa yang kami sampaikan ini. Jika kita termasuk orang yang sidikin, yang cinta kebenaran, ya bukan mengikuti hawa nafsu, ya kita harus paham bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kesepakatan. Dan itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah mengikuti perintahnya, yaitu bermusyawarah. Maka hasil musyawarah itu sesungguhnya pada hakikatnya ialah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Piagam Jakarta itu. Karena hawa nafsu manusia, kalimat suci pada nomor pertama Piagam Jakarta dirubah. Ya, inti dari persoalan sistem di Indonesia adalah kalimat pertama pada Piagam Jakarta, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kan yang dirindukan oleh umat Islam, ya. Setiap hari demo, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Padahal syariat Islam itu ada di Piagam Jakarta. Ya. Cukup laksanakan apa yang kita sepakati. Ya, semoga ini dipahami oleh seluruh saudara kita, baik muslim ataupun non muslim. Ini ada kesepakatan. Ya, kami hanya menyampaikan sejarah ya yang benar-benar terjadi. Ya. Yang mana ini bukan suatu masalah yang sepele ya, tapi ini berita yang sangat besar. Ya. Penjaga Piagam Jakarta itu dari kalangan orang-orang yang munafik, orang kafir, ya. Orang yang mengutamakan hawa nafsunya. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga kebenaran akan segera muncul, akan segera nyata di Indonesia. Ya, mudah-mudahan Allah berkehendak, karena semuanya kehendak Allah. Dan untuk menguji kita, bagaimana ini umat Islam memperjuangkan Piagam Jakarta. Lalu ada ayat Ustadz, kalau ayat Al-An'am ayat 108 belum disampaikan. Iya, Al-An'am ayat 108 coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahu azim. Yang artinya, dan janganlah kau memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. Ya, ayat tersebut Allah menyuruh kita untuk hidup saling berdampingan ya, tidak saling menghina sesembahan agama lain. Ya, begitupun agama sesembahan yang ada di Islam itu Allah yang Maha Esa.
tidak boleh dihinakan. Begitupun sesembahan agama lain, tidak boleh bagi kita menghinakan sesembahan agama lain. Nanti mereka akan menghina, memaki Allah tanpa dasar pengetahuan yang berlebihan. Ya, di sini kami hanya menjelaskan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya, kepada saudara kami yang Kristen, Hindu, Buddha, kami ulang lagi, sesungguhnya kalimat pertama pada Piagam Jakarta bukan untuk mengintimidasi umat selain Islam. Kami paham sila pertama adalah perintah Allah, ya, hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah. Sila kedua sampai sila keempat hablum minannas. Meskipun kita beda keyakinan, tapi kita sama dalam sisi kemanusiaan. Yang tidak ada saling membenci. Ya, agama Islam tidak diajarkan membenci kepada sesama manusia lain. Tidak diajarkan menghina. Malah di dalam Al-Quran ya disuruh berbuat baik kepada sesama manusia apapun itu agamanya. Tapi kalau dalam akidah, Allah juga mengajarkan agar berpegang teguh, tidak mencampur adukan. Tapi dari sisi hablum minannas, hubungan sesama manusia, hubungan sosial, kami paham ya, kita sesama manusia adalah bersaudara. Tidak boleh saling membenci, saling bermusuhan. Bahkan di surat An-Nisa ayat 1, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan untuk berkasih sayang. Ya, kita adalah satu saudara. Ya. Masalah keyakinan beda. Jadi di sini toleransi tidak boleh menyamakan yang beda dan membedakan yang sama. Itu yang sila pertama. Tidak boleh menyamakan yang beda dan membedakan yang sama. Jelas sesembahan kita beda, tidak boleh disamakan. Tapi kalau sisi kemanusiaan sama. Kami makan nasi, Anda makan nasi. Minum. Hanya dalam keyakinan saja. Tuhan kami menyuruh kami melaksanakan segala bentuk syariatnya, ketetapannya, dan meninggalkan segala larangannya. Itulah konsekuensi dari iman kami, sehingga menjadi akidah. Jadi sila pertama itu membicarakan akidah. Ya, keyakinan kepada sesembahan masing-masing, tidak boleh dijadiin satu, tidak boleh disamakan. Ya, tadi apa selanjutnya? Di surat apa? Tadi Ustadz bilang toleransi ada 3 makna. Pertama apa tadi? Toleransi. Ya, toleransi. Ya, ada tiga arti tadi. Pertama, tidak boleh memaksakan agama lain. Kedua, agama kita kepada orang lain. Kedua, tidak boleh mencampur adukan cara ibadah orang lain dan cara ibadah umat Islam jadi satu. Itu nggak boleh. Itu bukan toleransi. Mencampur adukan, ya. Sebagaimana yang hari ini terjadi, agama dicampur adukan. Ini masalah prinsip, masalah fondasi, nggak bisa dijadiin satu. Yang ketiga adalah tidak boleh menghina sesembahan agama lain. Tadi sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan ya. Baik pemirsa, yang kami bahas di sini adalah hanya nomor pertama pada Pancasila dan Piagam Jakarta. Untuk selanjutnya nomor kedua dan
sampai kelima pada Pancasila dan Piagam Jakarta itu sama bunyinya. Itu Hablum Minanas. Itu sama, tidak ada masalah. Memang sepatutnya begitu bunyinya. Ya, kalau nomor pertama bicara akidah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu yang ada di Piagam Jakarta. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum ketuhanan. Koma waliyadin. Agamaku. Dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nggak bisa dijadiin satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Betapa murkanya Allah, ya. Ketika Allah disandingkan dengan Tuhan-Tuhan lain, atau syariat Allah digabungkan dengan syariat selain Allah. Ini udah jelas mengandung murka Allah, ya. Sampai kapanpun permasalahan bangsa ini tidak akan selesai kecuali ditegakkan Piagam Jakarta. Ya, kenapa harus ditegakkan? Karena 90% masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Ya, konsekuensinya umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Syariat Islam itu apa? Al-Quran. Harus menjalankan Quran, melaksanakan Quran. Yang selama ini Al-Quran hanya dibaca saja, tidak dilaksanakan. Ya, perintah Allah yang memberi kita makan, memberi kita kehidupan, kita tentang syariatnya. Ya gimana Allah nggak murka? Ini agar direnungi kepada semua saudara muslim, ya, sebangsa dan setanah air. Coba nanti renungkan kalimat-kalimat suci pada Piagam Jakarta. Ya. Pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi penjajahan di atas dunia bisa terhapus ketika Piagam Jakarta dilaksanakan. Penjajahan di bidang ekonomi, penjajahan di politik, penjajahan di segala bidang, itu hanya bisa selesai dengan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Ya, jadi di mana Indonesia itu diumpamakan rumah bagi penduduk Indonesia. Nah, dasar negara adalah pondasinya. Ketika rumah memiliki pondasi yang kuat, maka rumah itu akan tetap kokoh meskipun gempa melanda. Tergantung pondasinya. Jadi Piagam Jakarta adalah dasar negara atau pondasi negara yang amat kokoh. Kenapa saya bilang kokoh? Karena di sila pertama ada syariat Islam yang dilaksanakan. Jadi ada hukum Allah yang ditegakkan, perintah Allah yang dilaksanakan di bumi Indonesia. Ya, betapa senangnya Allah ketika perintahnya dilaksanakan oleh hambanya. Betapa murkanya Allah ketika perintahnya diabaikan. Ya, betapa murkanya Allah ketika kesepakatan dikhianati. Ya, ini yang terjadi di Indonesia. Sesungguhnya persoalan bangsa Indonesia hanya selesai dengan tegaknya Piagam Jakarta. Siapapun pemimpin di Indonesia tidaklah masalah selama Piagam Jakarta tegak. Selama Piagam Jakarta tidak tegak, siapapun pemimpinnya, negara akan hancur. Ya.
Ya demikian dari saya ini ada tanggapan lagi. Tanggapannya yaitu adalah ya, jadi ya kami hanya menyampaikan apa yang benar, dan kami sudah menjelaskan referensinya dalam Al-Quran, maksud ayat ini apa, dan ini yang terjadi di Indonesia ya kan. Banyak pemerintah kita yang korupsi ya kan, rakyat Indonesia masih ada yang miskin. Jadi belum semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya masing-masing. Nah, kan saya pernah lihat video bapaknya bangkrut, bapaknya dipecat dari pekerjaannya. Lalu ini anak yang satu ini laki-laki, dia minta makanan, lapar dia. Lalu kan di seberang jalan ada toko, ada supermarket. Lalu ayahnya itu mencuri makanan itu. Kenapa? Karena dia udah nggak punya uang, karena dia udah dipecat dari pekerjaannya demi untuk memberikan makan anaknya yang sedang kelaparan. Lalu ketika dia sudah menyeberang jalan, masuk ke supermarket, toko untuk mengambil makanan untuk dikasihkan ke anaknya. Ketika dia menyeberang jalan lagi, kan dikejar-kejar polisi itu, gagal maling, gagal mencuri makanan. Lalu tiba-tiba ayahnya itu ketabrak truk. Lalu polisinya ngomong-ngomong tetap kan, nangis di situ anaknya. Lalu ada seseorang yang kalau nggak salah namanya ya Jackie Chan. Jadi orang itu bilang ya udah telepon ambulan. Ya telepon ambulan, ayah dibawa ke rumah sakit. Lalu ya akhirnya itu anaknya nangis, terus diajak ngobrol sebentar sama Jackie Chan, ini kayak tidak adil. Nah, jadi ini yang terjadi di Indonesia, ini yang terjadi di dunia ya, itu gambarannya. Jadi rakyat tuh misalnya kalau misalnya ada anaknya kelaparan lalu minta makan, sementara dia gak ada ayah atau ibunya itu, orang tuanya tidak ada pekerjaan untuk menafkahkan, untuk berikan makanan kepada anak, jadi dia terpaksa mencuri, dia terpaksa maling ya kan, karena dia miskin. Jangan dia terpaksa untuk menggunakan anaknya mau dengan cara apapun gitu, karena dia nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, sehingga dia harus terpaksa mencuri untuk memberikan makanan. Ini sangat miris, ini sangat disayangkan. Makanya harusnya pemerintah kita sekarang nih harus memberikan lapangan pekerjaan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ada satupun rakyat Indonesia yang miskin gitu, karena pemerintahnya korupsi, hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, sehingga merembet ke semuanya yang ini menderita. Jangan gitu, jangan egois. Allah sangat tidak suka. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada pemerintah kita masih hidup itu untuk bertaubat kepada Allah, untuk buktinya masih dikasih nafas. Ya kita doakan semoga mereka diberi hidayah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita menyampaikan Piagam Jakarta ini ya karena ini sebagai dasar negara yang benar ya, sesuai, tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena misalkan yang hak dengan yang batil, misalkan yang benar dengan yang salah ya. Jadi itu tanggapan saya sih. Semoga ada generasi ini yang bisa meluruskan, yang bisa menjalankan kebenaran ini, Piagam Jakarta ini dari syariat Islam ini. Baik, Mas Wadan ini ada seorang santri ya. Jadi kenapa saya ajak ke sini, biar generasi muda melanjutkan cita-cita dari Piagam Jakarta, yaitu menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia, khususnya di atas dunia Indonesia. Ya, penjajahan dari tikus-tikus berdasi yang hari ini sangat mudah lolos dari jeratan hukum, koruptor yang seharusnya tamat di tiang gantungan hari ini bebas, pembunuh yang seharusnya dihukum mati bisa bebas. Jadi inilah kecurangan dari hawa nafsu. Sedangkan Piagam Jakarta adalah bebas dari hawa nafsu, karena Piagam Jakarta adalah kesepakatan dari musyawarah, kesepakatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga
kita semua diberikan kesadaran. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala segera menampakkan kebenaran dan kita terbebas dari tipu daya iblis. Ya demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya salam persaudaraan untuk semua saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Demikian marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.